Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Kita lanjutkan lagi kajian Sahih Bukhari. Kali ini masih juz 1 halaman 17 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tiba'ul janais minal iman. Bab mengantar mayat minal imani termasuk iman. Hadatsana Ahmad ibnu Abdillah ibni Ali al-Manjufi qala hadatsana Rauhun qala hadatsana Aufun anil Hasan wa Muhammad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul, man barang siapa ittaba yang mengantar jenazah pada jenazah janazata muslimin, jenazah orang iman, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mencari pahala, wakana dan ada siapa orang mau beserta jenazah hatta sehingga yusolla disolati alaihi atas jenazah, wifrahu dan menyelesaikan siapa orang min dafniha dari mengubur jenazah, fainahu maksudnya orang yarsiu kembali pulang minal ajari mendapatkan pahala bikirota ini dengan 2 kirot, kulu kirotin tiap-tiap 1 kirot mithlu Uhud semisal gunung Uhud. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mengantar jenazahnya orang Islam ya, jenazah orang iman, karena iman dan karena mencari pahala, niatnya itu, orang itu berada atau istilahnya taksiyah, datang ke jenazah itu sehingga disolati, dia ikut sholat, kemudian sampai menyelesaikan menguburnya, berarti mengantar sampai selesai dikubur, maka pahalanya orang itu atau orang itu mendapatkan pahala 2 kirot pahalanya. Nah, masing-masing 1 kirot itu semisal gunung Uhud. Jadi besarnya pahala yang didapat orang itu dapat 2 kirot. Nah, 1 kirot itu masing-masing sebesar gunung Uhud. Besar ya. Waman dan barang siapa sholat yang sholat alaihi atas jenazah tumaroja kemudian kembali qabla sebelum antudafana dikuburkan, fainahu maksudnya orang yarsiu kembali siapa orang bikirotin dengan 1 kirot. Kalau dia itu melayat takziah kemudian ikut mensolati, kemudian setelah mensolati dia itu pulang, tidak ikut mengantar, maka pahalanya 1 kirot saja. Jadi kalau dia ikut sampai mengantar sampai selesainya acara 2 kirot, kalau hanya sholat saja dapat 1 kirot sebesar gunung Uhud ya. Tahu mengikuti hadis siapa Utsman al-Mu'adzin qala hadatsana Auf an Muhammad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa semisal hadisnya Auf. Babu khaufil mukmin, bab khawatirnya orang iman min ayyah bato apabila hancur atau lebur apa amaluhu amalannya, bahwa dan dia orang iman itu la yasyuru tidak merasa atau tidak mengerti, tidak merasa. Jadi orang iman itu punya rasa khawatir jangan-jangan amalan saya, pahala saya yang kami kerjakan selama ini hancur, lebur, sedangkan dia tidak merasa kalau hancur. Ya, maksudnya di sini karena ucapannya, karena perbuatannya, kemudian orang itu merasa khawatir, jangan-jangan pahala saya itu hancur. Wa qala berkata siapa Ibrahim Atami, ma'arabu tidak mendatangi aku, qoli pada ucapanku, ala amali atas amalanku, ila kecuali khasyitu khawatir aku, an aku apabila ada aku mukadziban orang yang berbohong.
Kalau Ibrahim At-Tami itu mengatakan ya, untuk dirinya dia mengatakan, saya berkata-kata atau berucap, kemudian amalan saya itu bertolak belakang. Artinya itu hanya berbicara, ngomong, tapi nggak bisa melaksanakan, hanya pintar ngomong, tapi nggak pintar melaksanakan. Yang seperti itu saya khawatir jangan-jangan saya ini ditulis mukadziban oleh Allah, pembohong. Jadi orang-orang dulu itu mempunyai anggapan seperti itu dalam hatinya itu. Jangan-jangan saya ini oleh Allah ditulis mukadziban karena saya yang ngomong, omong-omongannya jujur, tapi tidak bisa melaksanakan. Dia misalkan bicara tentang kesopanan, dia sendiri tidak sopan. Dia ngomong kejujuran, dia sendiri tidak jujur. Jadi itu kan bertolak belakang. Jadi kalau seperti itu jangan-jangan oleh Allah ditulis mukadziban. Kalau berkata siapa Ibnu Abi Mulaikah, ada waktu aku menjumpai Falafina dari 30 orang misalnya, min ashabi Nabi dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuluhum semua mereka ya khaufu khawatir mereka anifak pada kemunafikan ala nafsi atas dirinya. Ma minhum tidak ada dari mereka siapa hatun seseorang yaqulu yang berkata siapa had sesungguhnya had ala iman Jibril atas atau menyamai imannya Jibril wa Mikail dan Mikail. Jadi kata Ibu Nabi Mulaika, saya menjumpai ada 30 sahabatnya Nabi, banyak lah di situ, ada sampai 30 orang yang saya jumpai. Semua mereka itu, para sahabatnya Nabi itu, khawatir tentang kemunafikan di dalam dirinya. Jangan-jangan saya ini mempunyai sifat munafik. Itu dalam hati itu ada seperti orang-orang dulu itu. Maksudnya di sini saking hati-hati ya maksudnya, mengkhawatirkan dirinya. Semua itu takut tentang kemunafikan. Tidak ada dari mereka yang satu pun yang mengatakan bisa menyamai imannya Jibril dan Mikail. Jadi mereka yang merendah, nggak ada kemudian nggak merasa paling paling mantap. Nah. Wa dan disebutkan apa hadis Anil Hasan dari Hasan makhofatul tidak merasa khawatir, makhofahu tidak khawatir pada kemunafikan ila kecuali mukminun orang iman, wala amanahu dan tidak merasa aman pada kemunafikan ila munafikun kecuali orang munafik, wa ma ya'tadiru dan tidak beralasan minal isrori, maksudnya tidak khawatir minal isrori dari melaksanakan. Isrori mana itu menetapi, bisa melaksanakan alan nukotil atas bertengkar, wal isyan dan melanggar, min hoiri taubah dari selain tobat. Bahasa di sini itu aneh. Hasan itu menjelaskan ya, dan ini hadis dari Hasan mengenai orang yang selalu khawatir terhadap dirinya sendiri. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Itu berarti tandanya berarti orang iman. Tapi kalau ada yang mengatakan merasa aman tuh, nggak mungkin saya merasa aman dari kemunafikan. Jadi kemudian akhirnya karena merasa aman kemudian tidak hati-hati. Nah, justru yang seperti itu adalah orang munafik. Dan seseorang tidak merasa khawatir dari mengerjakan bertengkar dengan sesama orang Islam, seorang iman, dan juga berbuat kemaksiatan tanpa tobat. Jadi dia itu bertengkar, kemudian mengerjakan pelanggaran, tidak tobat. Yang seperti itu berarti kena firman-Nya Allah, liqouli ta'ala walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walam yusiru dan tidak menetapi mereka orang iman alam atas apa-apa fa'alu yang mengerjakan mereka wa hum dan mereka ya'lamuna mengetahui. Jadi orang iman itu selalu khawatir dengan apa yang ia kerjakan, dengan kemaksiatan ia kerjakan. Sedangkan orang munafik, orang kafir itu walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka itu mengerjakan sesuatu yang buruk, mereka enggak khawatir, santai-santai saja, merasa aman-aman saja. Jadi kalau
dari kita itu mempunyai rasa seperti itu, berarti dia belum menjadi orang iman yang mutawarik, yang bagus. Hadatsana Muhammad bin Aroh hadatsana Sobah an Zubaidin, qala berkata Zubaid, saat itu aku bertanya apa pada Wa'il anil murji'ah, tentang kaum murji'ah. Fakola maka berkata Abu Wa'il, hadatsani Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, sibabul muslim, mencaci atau memaki orang Islam, fusukun fasik, wa qitalu, dan membunuh pada orang Islam, kufrun kafir. Jadi kalau hanya memaki itu berarti dia itu orang fasik. Memaki orang iman, mencaci orang iman, dia itu orang fasik. Sedangkan sampai membunuh orang iman berarti kafir dia. Jadi berat. Nah, Akhbarana Qutaibah ibnu Sa'id hadatsana Ismail ibnu Ja'farin an Humaid an Anas, qala berkata Anas, akhbarani Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja, keluar sapa Nabi, yukhbiru menghabari siapa Nabi bilailatul qadari, dengan turunnya Lailatul Qadar. Fatalakha, maka bertengkar siapa rajulani, dua orang laki-laki, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Faqala, bersabda Nabi, ini sesungguhnya aku kharajatu, keluar aku, ikhbirakum, untuk menghabari aku pada kalian, bi Lailatul Qadar, tentang turunnya Lailatul Qadar. Wa innahu, dan sesungguhnya kelakuan talakho, bertengkar siapa fulanu wa fulan, ada dua orang laki-laki yang bertengkar. Farufi'at, maka diangkat apa Lailatul Qadar tadi, maksudnya diangkat dari ingatannya Nabi. Wa asa, dan barangkali ayakuna ada khairun, lebih baik, lakum, untuk kamu sekalian, iltamisuha, mencarilah kalian pada Lailatul Qadar, fis sab'i, di dalam malam yang ke-7, wa tis'a, dan malam yang ke-9, wal khamsi, dan malam yang ke-5. 27, 29, 25. Jadi suatu ketika Nabi keluar dari rumahnya. Tujuannya itu untuk menghabari para sahabat, oh malam ini turunnya Lailatul Qadar. Sudah dikasih tahu oleh Allah. Nah, kemudian ada dua orang laki-laki yang bertengkar, mengangkat suaranya, saling memaki apa di situ. Kemudian Nabi itu lupa, diangkat itu, ingatnya diangkat, sehingga lupa malam apa. Tapi Nabi menyarankan, ya cari saja Lailatul Qadar itu di malam 27, malam 29, atau malam 25. Maka selain itu yang jelas itu malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan, dan saya sampaikan kembali bagi yang baru datang atau mampir di channel saya ini dan belum subscribe, amal soleh subscribe, bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.